Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita teruskan pembacaan kitab Bulughul Maram yang kemarin. Sebelumnya saya beritahukan bahwa di Bangkalan sekarang sudah disepakati tidak ada sholat tarawih yang berkumpul di masjid-masjid. Namun karena tarawih itu adalah suatu amalan sunnah yang hanya 1 tahun dilakukan di 1 bulan Ramadan, maka diharapkan kepada semua masyarakat dan saya mengharapkan kepada semua alumni dan santri Pondok Pesantren Salafiyah Saidi Air Mata, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri, seperti di Malaysia, Brunei Darussalam, bahkan di Korea, Taiwan, bahkan yang ada di Saudi, harap melaksanakan sholat tarawih walaupun di rumah masing-masing. Kenapa alasan tidak dilakukan sholat tarawih di masjid? Sedangkan di masjid itu kelebihannya ketika orang masuk ke dalam masjid, niat iktikaf itu sudah dapat pahala. Masuk ke dalam sholat tahiyatul masjid, pahala juga. Namun karena Allah Ta'ala memberi cobaan COVID-19 ini yang sangat membahayakan kepada orang, yang mana penularannya lewat dari kata-kata, apalagi bersin, dari sentuhan, maka diambillah di dalam kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menjaga, menolak kerusakan, keburukan itu didahulukan daripada mencari kebaikan. Jadi walaupun di masjid itu lebih baik karena kita menjaga agar supaya selamat dari virus corona itu, maka di Bangkalan sepakat sholat tarawih tidak dilakukan di masjid orang banyak yang sulit untuk dikontrolnya. Dan dari itu supaya menjadikan waktu. Mari kita teruskan. Seraya sebelumnya kita ngirim Fatihah kepada guru-guru kita, kepada masyayikh kita, kepada orang-orang kita semua, orang-orang tua kita semua, baik yang masih ada maupun yang telah mendahului kita. Mudah-mudahan mereka dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang masih hidup
Mudah-mudahan sama-sama diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyya wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa jami' sahabil qarab wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bisan ila masyayikhina wa masamihina wa ila abaina wa ummahatina wa ajdadina si'ul lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa fadha 'alaina min barakatihi wa nafahatihi. Bismillah balik qal ala inna khairal hadits kalamullah wa khairal hadyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Samurah bin Jundub anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yastaghfiru lil mu'minina wal mu'minat kulla jum'atin. Samurah menerangkan anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada Nabi yastaghfiru, memintakan ampun Nabi lil mu'minin, untuk orang-orang mukmin laki-laki, wal mukminat, dan orang-orang mukmin perempuan, kulla jum'atin, tiap-tiap Jumat. Tiap-tiap khutbah Jumat Nabi selalu membaca istighfar, mintakan ampun untuk orang-orang mukmin dan orang-orang mukmin perempuan. Rawahul Bazzar bi isnadin layyinin, menceritakan pada hadis siapa Imam Bazzar bisanadin layyinin, dengan sanad yang lemah. Ini walaupun sanadnya lemah, jadi ulama berpandangan bahwa dengan selalunya membacakan istighfar Nabi tiap-tiap khutbah, maka ulama baca istighfar untuk mukminin mukminat adalah wajib dan termasuk dari rukun khutbah. Ya, ada pendapat juga yang berpendapat bahwa istighfar itu adalah sunnah. Tapi yang lebih banyak mengatakan wajib. Wan Jabir bin Samurah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fil khutbati yaqra'u ayatim fil Qur'an yudzakkirun nas. Dari Jabir bin Samurah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ada Nabi fil khutbati, di dalam khutbah, yaqra'u, membaca Nabi ayatim minal Qur'an, kepada beberapa ayat daripada Al-Qur'an, yudzakkirun nasa, mengingatkan kanjeng Nabi an-nasa, kepada manusia. Jadi
baca ayat Quran dalam khutbah itu adalah wajib. Tapi Nabi ini membaca ayat memilih ayat yang bisa mengingatkan kepada orang banyak. Jadi ayat-ayat yang mengandung perintah, ayat-ayat yang banyak mengandung larangan. Karena ini Nabi mengingatkan kepada orang banyak. Namun ayat apapun, walaupun tidak mengandung itu, hanya mengandung kisah, itu adalah sah juga. Rawahu Abu Daud, menceritakan pada hadis siapa Imam Abu Daud, wa asluhu fi Muslimin, adapun asalnya hadis itu fi Muslimin, dalam Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim. Bahkan ada riwayat Nabi itu pernah membaca ayat di akhirnya surat Az-Zumar, di mana menerangkan rombongan yang masuk, orang masuk neraka, dan rombongan orang-orang yang masuk surga. Ketika itu sehingga mimbar yang ditempati Nabi itu bergetar 2 kali. Bergetar 2 kali. Ini dalam suatu riwayat hadis juga. Wan Tariq bin Syihab, dari Tariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Al-jumu'atu, adapun Jumat itu, hakun wajibun, adalah hak yang wajib kepada siapa? Ada kulli muslimin, atas setiap orang Islam. Fi jama'atin, dilakukan di jamaah. Dilakukan sholat berjemaah, bukan sendirian. Seperti yang sudah diterangkan hadis yang dahulu, dan mengatakan harus 40 dengan imam. Ada yang berpendapat 3 dengan imam itu sah. Pokoknya harus jemaah. Illa arba'atan, kecuali orang 4 yang tidak wajib Jumat. Siapa itu? Mamlukun wa mra'atun wa sabiyun wa maridun. 1 adalah budak. Mamlukun adalah budak. Kalau sekarang sudah tidak ada perbudakan. Wa mra'atun, dan orang perempuan tidak wajib Jumat, tapi sholat zuhur. Wa sabiyun, dan anak kecil. Wa maridun, dan orang sakit. Wa maridun, dan orang sakit. Itu tidak wajib melakukan sholat Jumat. Rawahu Abu Daud, menceritakan pada hadis siapa Imam Abi Daud.
Waqala, dan berkata Abu Daud, lam yasma tarikum minan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mendengar siapa Tariq itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin Tariq mendengar dari orang lain, diceritakan oleh Tariq itu. Jadi Jumat itu wajib. Wajib setiap orang Islam, baik mustautin, sudah rumah atau mukim. Orang-orang mukimin, seperti orang-orang mukim yang ada di Malaysia, mukimin yang ada di Saudi, mukimin yang ada Korea, Taiwan, Jepang, di mana Anda yang mukim itu wajib Jumat. Wajib sholat Jumat. Tapi orang mukim itu pendapat Imam Syafi'i tidak dihitung dalam rombongan yang 40. Wajib tapi tidak dihitung. Wan Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, qala, berkata beliau, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, laisa ala musafirin Jumu'atun. Tidak wajib ala musafirin atas orang yang dalam perjalanan, Jumu'atun apa Jum'ah. Jadi orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak wajib Jum'ah. Tapi Imam Syafi'i mengatakan bagi orang yang berangkat sebelum fajar Jumat. Jadi berangkat hari Kamis atau malam Jumatnya sebelum fajar, di perjalanan itu ya hari Jumat tidak wajib Jumat. Adapun kalau berangkat di pagi hari tetap wajib Jumat. Makanya kalau diperkirakan perjalanan itu tidak nututi Jumat, maka dihukum maksiat dan dengan Nabi doakan Allahumma ala arbah. Katanya Nabi, bagi orang yang Jumat berangkat sudah di pagi hari, dengan Nabi didoakan Allahumma la arbah, mudah-mudahan dia tidak dapat keuntungan. Jadi kalau berbisnis, bisnisnya tidak dapat untung. Walaupun untung secara hissi, secara zahir, tapi tidak akan beruntung dalam batin, yaitu barokah. Artinya harta bendanya tidak akan barokah. Rawahu Tabrani bisnadin dha'ifin, menceritakan pada hadis siapa Imam Tabrani dengan sanad yang dha'if. Wa Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu qala, beliau berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stawa 'alal mimbari istaqbalnahu biwujuhina. Istawa, apabila sudah berdiri Rasulullah, alal mimbari, di atas mimbar,
Istaqbalnahu, menghadap kita kepada Rasulullah, biwujuhina, dengan muka-muka kita, dengan wajah kita. Kita menghadap kepada Rasulullah. Rawahu Tirmidzi bi isnadin dhaifin, menceritakan kepada hadis siapa Imam Tirmidzi dengan sanad yang tak pula. Jadi pada jemaah Jumat menghadap kepada khatib pada waktu khatib baca khutbah, melihat ini adalah hukumnya wajib. Wanil Hakam bin Haznin, dari Hakam bin Haznin, qala, berkata Hakam bin Haznin, syahidna al-jum'ata ma'a Rasulillah sallam faqama muttaki'an ala asan au husin, rawahu Abu Daud. Datang kita, menyaksikan kita, datang kita al-jum'ata, kepada Jumat, ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah SAW. Kita datang salat Jumat bersama Rasulullah SAW. Faqama muttaki'an ala ason ala awakusin. Faqama, maka diri Rasulullah di mimbar, muttaki'an, dengan berpegangan, ala ason, atas tongkat, akusin atau busur, anak panah. Jadi Rasulullah memegang itu pakai tongkat dan pakai busur. Ini hukumnya adalah sunat. Kenapa? Kena menjaga supaya lebih khusyuk dan baca supaya tidak tangannya satunya tidak melakukan hal-hal yang lain. Oleh karena itu ulama mengatakan makruh kalau khutbah Jumat itu sambil menunjuk tangannya, itu dihukumi makruh. Oleh karena itu kalau tidak ada tongkat, dapat dipegang, ya pegang kepada pinggirnya mimbar agar supaya tangan itu tidak melakukan apa-apa. Rawahu Abu Daud, menceritakan kepada hadis siapa Imam Abu Daud. Salatil khawfi, sekarang sampai bab salat khauf. Salat dilakukan karena takut, tapi bukan takut corona. Ini takut karena ada peperangan. Yang dimaksud ini takut karena ada peperangan. An Saleh bin Khawat, dari Saleh bin Huwat, amman shalla ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, menerima dari orang yang sholat orang itu beserta Nabi sallallahu alaihi wasallam, yauma datir riqa, pada peperangan datir riqa. Yauma datir riqa, pada peperangan datir riqa. Ada orang sholat bersama Rasulullah, menerangkan kepada Saleh bin Huwat sholat al-khawfi, kepada sholat khauf. Bagaimana keterangannya? Anna ta'ifatan min ashabihi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya rombongan
daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam saffat ma'ahu, berbaris mereka, berbaris taifah ma'ahu bersama Rasulullah SAW. Wa taifatan, dan satu rombongan wijahal adui. Satu rombongan berbaris menghadapi musuh. Berarti musuh tidak ada di arah kiblat. Satu rombongan bersab sama Nabi, mau sholat, satu rombongan menghadapi musuh. Jadi dibagi dua. Fasalla billadzina ma'ahu rak'atan, maka sholat Nabi billadzina dengan orang-orang ma'ahu yang bersama Rasulullah rak'atan, satu rakaat. Jadi rombongan yang pertama itu Nabi sholat satu rakaat. Summa thabata qa'iman, kemudian tetap Nabi qa'iman, keadaan berdiri. Nabi tetap berdiri. Wa atammu di anfusihim, kemudian menyempurnakan ta'ifah yang pertama itu di anfusihim, untuk sendirinya. Karena itu dilakukan sholat 2 rakaat. Karena sholat rubai itu 1 rakaat sholat bersama Nabi. Nabi tetap berdiri menunggu rombongan yang kedua. Rombongan yang pertama menyelesaikan sholatnya sendiri. Tsumman sharafu, kemudian berpaling mereka. Setelah salam, mereka ambil senjata lagi menghadapi musuh. Wasaffu wijahal adui, dan berbaris mereka wijahal adui, menghadapi musuh. Waja'at ta'ifatul ukhra, dan datang rombongan yang lain. Yang belum sholat tadi itu datang. Rasulullah menunggu sambil berdiri. Tidak diteruskan oleh Rasulullah. Fasalla bihim ar-rak'ata, maka sholat Rasulullah bihim dengan mereka ar-rak'ata, kepada 1 rakaat. Allati baqiyat, yang tersisa rakaat itu. Kemudian Rasulullah sholat dengan mereka 1 rakaat sisanya itu. Summa thabata jalisan, kemudian tetap Nabi jalisan, keadaan duduk. Nabi duduk, belum salam. Jadi baca tahiyat tapi belum salam, nunggu rombongan yang kedua itu. Wa tamu li anfusihim, dan menyelesaikan mereka rombongan yang kedua di anfusihim, untuk diri sendiri. Tsumma sallama bihim, kemudian salam Rasulullah bihim, bersama mereka. Kemudian salamnya bersama. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Wa hadza lafdzu min, dan ini adalah lafalnya Imam Muslim. Wa dan ada dalam kitab Al-Ma'rifah Ibnu Mandah, bagi Ibnu Mandah, an Saleh bin Khuwat an abihi, dari Saleh bin Khuwat an abihi, dari bapaknya, dari Khuwat. Jadi di kitab Al-Ma'rifah diterangkan begitu. Jadi ini sholat khuf ini akan dilakukan seperti itu. Tidak bisa dilakukan di lainnya
takut dari peperangan. Dulu waktu menghadapi musuh dengan pakai pedang. Kalau sekarang sudah pakai bom dari kejauhan, tidak bisa dilaksanakan begitu. Kalau kecuali ya gantian menjaganya, ya pokoknya kondisional. Kondisional. Makanya banyak macamnya, nanti di hadis keterusannya banyak macamnya. Jadi macam yang pertama ini adalah Rasulullah melakukan salat khuf di mana musuh itu tidak ada di arah kiblat. Jadi ada di arah bukan arah kiblat. Jadi ganti-ganti begitu. Dan ditunggu salamnya bersama Rasulullah. Wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ini hadis yang kedua, rupanya ini banyak daripada alumni kaum ibu yang mau memasak buka. Sampai di sini dulu, mudah-mudahan kita masih terus bisa melaksanakan pengajian ini dan Anda semua bisa, kalian itu bisa mengaji semua sehingga dapat pahala dari pengajian. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai dan mudah-mudahan yang dicapai menjadi barokah, menjadi hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kalian dan anak cucu keluarga semua selamat dari musibah yang sekarang ini. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lak hamdu kama yanbaghi. Allahumma ya man muyassirun azim la yazalu muyassiran aziman wa la yakunu yassirun azimun birahu as'al an tusallim ala sayyidina Muhammad wa yassira taysiran aziman qada'a hawaijid dunya wa hawaijil akhirah wa an tuyassira taysiran aziman insyirah البلاء والأمراض والأصفاء والأسفاء والزنا والسلاسل والجوع وسوء الفتن بلدنا هذا خاصة وعن سائر البلدان المسلمة عامة يا رب العالمين. اللهم مكن فتنة قهرمان البرود بألطافك الخفية واردة من باب الملكوت حتى نتثبت بآيات لطفك ونعتقد بإنزال قدرتك يا ذا القدرة الكاملة والرحمة الشاملة يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا قد بحال بدقتنا وذرة من تيار عفك تكفينا فارزقنا وعافنا عفونا ونفس كربتنا فرج همنا واشف غمنا واقض حاجاتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.